Perjalanan dakwah para nabi dan rasul tidak berjalan mudah dan harus menghadapi berbagai rintangan. Ujian itu tidak hanya berasal dari kaum mereka yang jelas-jelas kafir, melainkan juga dari orang-orang terdekatnya. Salah satunya adalah kisah Nabi Lut alaihissalam yang harus bersusah payah menyampaikan kebenaran kepada kaum Sodom, tetapi malah dikhianati oleh istrinya. Pengkhianatan yang dilakukan istri Nabi Lut bukan yang bersifat hubungan suami istri, seperti selingkuh dan semacamnya, namun berupa kemaksiatan terhadap agama. Lantas, bagaimana pengkhianatan itu bisa terjadi? Dan apa ganjaran yang diterima oleh istri Nabi Lut setelah mengkhianati suaminya? Kisah istri Nabi Lut dikisahkan dalam buku Kisah dan Mukjizat 25 Nabi dan Rasul oleh Aisyah. Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengeluarkan kaumnya dari kegelapan menuju jalan yang lurus dan berakhlak mulia. Nabi Lut pun melaksanakan perintah tersebut dan mengajarkan tauhid kepada penduduk Sodom. Ketika sebagian kaum Nabi Lut tengah duduk berpikir, tiba-tiba datang seorang perempuan tua menghampiri mereka. "Akan kutunjukkan kepada kalian suatu cara yang dapat menghalangi seruan Lut," ujar perempuan tua itu serius. Perempuan tua tersebut adalah Walihah alias istri Nabi Lut sendiri. Hingga pada suatu malam, Nabi Lut kedatangan 3 orang tamu lelaki. 3 tamu itu berwajah sangat tampan. Nabi Lut takut kedatangan ketiganya diketahui oleh kaumnya. "Rahasiakan keberadaan mereka," ucap Nabi Lut kepada anaknya. Nabi Lut takut 3 tamunya mendapat perlakuan jahat dari kaum Sodom. "Kaumku ini sangat jahat, mereka bisa melukai siapa saja yang menolak keinginan mereka," ucap Nabi Lut kepada 3 tamunya. "Tenang saja wahai Nabi Lut, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengabarkan azab kepada kaum Sodom," kata salah seorang lelaki itu. Nabi Lut kaget, ternyata 3 tamu itu adalah 3 malaikat. "Ajaklah keluarga dan pengikutmu meninggalkan kampung ini, menurunkan azab kepada kaum Sodom," lanjut malaikat. Istri Nabi Lut yang mengetahui bahwa suaminya kedatangan 3 pria tampan langsung mengabarkannya kepada kaum Sodom. Ternyata istri Nabi Lut mendukung perbuatan keji kaum Sodom. "Di rumahku ada 3 orang lelaki tampan, mereka sangat tampan," cerita istri Nabi Lut kepada kaumnya. Kaum Sodom pun berdatangan ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin melihat 3 orang lelaki tampan itu. Malam berganti subuh, Nabi Lut, keluarganya, dan para pengikutnya pun mengikuti perintah Allah yang disampaikan melalui 3 malaikat tadi. Mereka pun berjalan meninggalkan kaum Sodom. Tak lama setelah itu, Allah langsung menurunkan azab kepada kaum Sodom, termasuk istri Nabi Lut. Allah bakar mereka dengan batu-batu api yang datang dari langit dan menghancurkan seluruh kaum Sodom dalam sekejap. Mengutip buku Istri-Istri Para Nabi oleh Ahmad Khalil Jam'ah dan Syekh Muhammad bin Yusuf Ad-Dimashqi, istri Nabi Lut dimusnahkan oleh Allah karena merupakan orang yang tidak hanya kafir dan mengkhianati agama Allah yang didakwahkan suaminya, namun ia juga memberitahu kaumnya tentang keberadaan tamu Nabi Lut, mendorong orang-orang berdosa untuk mendustakan beliau dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dosanya semakin bertambah karena ia juga membeberkan seluruh rahasia Nabi Lut, mengganggu agamanya, menyembunyikan kemunafikannya, dan berpura-pura beriman di hadapan suaminya. Oleh karena itu, Nabi Lut tidak bisa berbuat apa-apa untuk istrinya, kendati di antara keduanya terdapat ikatan pernikahan. Kemudian Allah memvonis istri Nabi Lut di pengadilan Lahiyah bahwa dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Vonis yang sama juga dijatuhkan kepada istri Nuh. Allah berfirman, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang solih di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Surah At-Tahrim 10. Imam Abu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Fara rahimahullah berkata, keimanan Nuh dan Lut tidak bermanfaat bagi istri beliau masing-masing, dan kemunafikan istri beliau masing-masing tidak merugikan kedua nabi tersebut. Kalau sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri." Surat Al-Anfal 50. Seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit.
dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut, wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya, malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, "Wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya." Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangannya malaikat maut sejenak saja untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan hanut tadi. Dari jenazah, semerbak aroma mis terwangi yang ada di bumi. Hadis riwayat Ahmad nomor 18.557. Kematian akan menghadang setiap manusia. Proses tercabutnya nyawa manusia akan diawali dengan detik-detik menegangkan lagi menyakitkan. Peristiwa ini dikenal sebagai sakaratul maut. Ibnu Abi Adunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya." Di antara dalil yang menegaskan terjadinya proses sakaratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan ruhnya, firman Allah, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya." Qaf 19. Maksud sakaratul maut adalah kedahsyatan, tekanan, dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Makna bil-haq, perkara yang benar, adalah perkara akhirat, sehingga manusia sadar, yakin, dan mengetahuinya. Ada yang berpendapat al-haq adalah hakikat keimanan, sehingga maknanya menjadi telah tiba sakaratul maut dengan kematian. Dan ayat berikutnya, "Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, 'Siapakah yang dapat menyembuhkan?' Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan, dan bertaut betis kiri dan betis kanan, dan kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau." Al-Qiyamah 26-30. Syekh Sa'adi menjelaskan, Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang akan tercabut nyawanya, bahwa ketika ruh sampai pada taraki, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher, kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Karena itulah Allah berfirman, dan dikatakan kepadanya, "Siapakah yang akan menyembuhkan?" Artinya, siapa yang akan meruqyahnya? Dari kata ruqyah, pasalnya mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka pikirkan, sehingga mereka bergantung sekali pada terapi ilahi. Namun qada dan qadar jika datang dan tiba, maka tidak dapat ditolak. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, maksudnya kesengsaraan jadi satu dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit, nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya dan mengakui perbuatannya. Peringatan yang Allah sebutkan ini akan dapat mendorong hati-hati untuk bergegas menuju keselamatannya dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Tetapi orang yang menantang, orang yang tidak mendapat manfaat dari ayat-ayat, senantiasa berbuat sesat dan kekufuran dan penentangan. Sedangkan beberapa hadis Nabi yang menguatkan fenomena sakaratul maut, Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Ia bercerita menjelang ajal menjemput Nabi SAW bahwa di hadapan Rasulullah SAW ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata, "La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut." Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata, "Menuju Rafiqil A'la." Sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Dan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, tatkala kondisi Nabi makin memburuk, Fatimah berkata, "Alangkah berat penderitaanmu ayahku." Beliau menjawab, "Tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini."
Aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya. Sesudah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah dan penderitaan yang terjadi selama pencabutan nyawa akan dialami setiap makhluk. Dalil penguatnya, keumuman firman Allah, setiap jiwa akan merasakan mati. Al-Imran 185. Orang yang beriman, ruhnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi mengembirakan. Dalilnya, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata tentang proses kematian seorang mukmin. Seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut, wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, "Wahai jiwa yang baik," dalam riwayat, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Jadi persiapan harus dilakukan sejak dini dengan tetap memohon agar kita semua diwafatkan dalam keadaan memegang agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.